Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kita hipnoterapi-indonesia.id. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberlimpahan, dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Teman-teman, kali ini saya berharap bisa berbagi tentang aplikasi hipnosis hipnoterapi untuk meningkatkan kemauan anak belajar ya. Terkadang pasti kita mengalami ya, apalagi orang tua sangat dekat dengan hal tersebut. Nah, di saat-saat ini anak-anak lebih banyak di rumah ya, bahkan total di rumah, pembelajaran melalui daring, dan orang tua dituntut harus bisa membimbing anak belajar dengan optimal. Nah, kendalanya seringkali kalau yang banyak orang tua alami adalah bagaimana membuat anak ini mau belajar ya, mau belajar. Nah, kalau dengan Bapak Ibu guru di sekolah akan berbeda ya, karena mereka pada situasi yang formal, dia bisa belajar di tempat yang memang tempatnya belajar bersama Bapak dan Ibu guru. Namun ketika di rumah, anak-anak cenderung karena situasinya tidak formal dan anak-anak cenderung lebih lebih nyaman dan bukan satu tempat yang khusus buat belajar. Nah, lalu bagaimana nih strateginya supaya anak tetap optimal belajar? Nah, pasti semua orang tua pasti berharap bisa mendapatkan satu metode yang sederhana. Baik, teman-teman semuanya, banyak sekali teori dan keilmuan ya yang bisa dipelajari dari hal ini. Bagaimana cara membangkitkan motivasi anak-anak, bagaimana membuat anak terfokus pada belajarnya tanpa harus kita suruh-suruh. Nah, dari sisi yang saya mau jelaskan, ini lebih ke bagaimana menggunakan hipnosis hipnoterapi. Karena saat-saat seperti ini tentu sangat dibutuhkan supaya anak bisa lebih optimal belajarnya. Nah, pastinya teman-teman semuanya juga yang sudah pernah belajar pasti sudah bisa menggunakannya. Namun kalau teman-teman yang belum pernah belajar hipnosis hipnoterapi, mungkin mau belajar masih penasaran apakah hipnosis hipnoterapi ini bisa membantu anak untuk termotivasi belajar. Baik, sebelum teman-teman belajar bersama kami dalam satu kelas yang khusus, saya berharap bisa berbagi skill yang sederhana sehingga skill ini bisa dilakukan ya. Tapi pesan saya jangan dicoba. Kenapa? Karena kalau dicoba ini ada batas waktunya. Beda dengan ketika dilakukan. Jadi niatkan pertama bahwa teman-teman mau melakukannya sekarang, memulainya sekarang, bukan mencoba. Kalau mencoba sekarang, pasti akan ada masa untuk berhenti. Nah, berbeda jauh ketika teman-teman meniatkan untuk melakukan sekarang. Sampai kapan? Sampai apa yang kita inginkan terjadi. Sampai ketika kita meniatkan anak bisa termotivasi belajar sendiri, benar-benar terwujud. Baik teman-teman, apa yang harus dilakukan supaya anak bisa terus termotivasi belajar gitu ya. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami bahwa setiap anak mempunyai kemampuan yang luar biasa. Yang kedua, setiap anak mempunyai cara untuk belajar masing-masing. Sehingga kita tidak bisa samakan antara anak kita ya dengan teman-teman anak saya ya, itu akan berbeda polanya. Sehingga langkah pertama adalah kita belajar dari anak kita. Kita pelajari dulu bagaimana polanya dia. Seringkali orang tua terlalu seolah sudah tahu caranya ya, sehingga memaksakan si anak
dia harus belajar kayak gini. Kamu belajar harus dengan buku, harus buka ya, harus konsentrasi, harus tenang. Nah, ini sebetulnya pola pikirnya kita sebagai orang tua yang mau diterapkan pada anak. Nah, ini bisa jadi berhasil ya. Saya tidak mengatakan salah karena di sini bukan salah atau benar, tapi di sini adalah tepat atau tidak. Ketika cara kita saat kita belajar dulu ya, bahkan sampai sekarang diterapkan pada anak bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena anak mempunyai pola yang berbeda. Siapa yang membentuk pola ini? Nah, bisa jadi diri kita, pasangan, atau bahkan keluarga dan bahkan lingkungan yang memberikan kontribusi terhadap anak sehingga pola belajarnya berbeda dengan pola belajar kita. Sehingga ketika kita mau belajar dari anak ya, kita pelajari polanya bagaimana, pasti kita bisa menemukan, oh ternyata anak saya pola belajarnya dengan cara seperti ini. Nah, kalau kita sudah menemukan caranya, cara belajarnya, baru kita sesuaikan apa yang bisa kita fasilitasi. Sebagai orang tua, kita tugasnya memfasilitasi, mengarahkan sesuai dengan pola pembelajaran anak tersebut. Teman-teman semuanya, ini hal yang sangat menarik teman-teman. Kenapa? Karena bisa jadi selama ini kita tidak belajar ke orang yang ada di dekat kita. Mungkin kita belajar ke sana-sana, bahkan belajar sampai ke luar negeri ya, atau belajar kemanapun ya. Namun kita belum pernah belajar pada anak yang terdekat dengan kita. Oke, ini langkah awal nih. Ketika sudah kita pelajari, oh ternyata pola anak saya dia belajarnya dengan cara seperti ini. Oke, kita ikuti. Semakin kita fleksibel dan tidak memaksakan polanya kita dipaksakan pada anak, anak akan lebih leluasa untuk menggunakan polanya sendiri saat dia menangkap semua informasi. Syukur teman-teman sudah tahu bahwa setiap orang mempunyai 5 indera sebagai daya tangkap informasi. Sehingga kita bisa tahu anak-anak kita itu indera yang paling kuat, yang paling dominan atau yang lebih tersering menangkap informasi dari informasi apapun, itu indera yang mana? Apakah indera penglihatannya, indera pendengarannya, atau indera kinestetiknya, rasa ya, atau indera penciuman dan pengecapan. Bisa jadi ada seseorang yang belajar itu akan lebih nyaman ketika dia sambil ngemil, sambil makan. Kenapa? Karena indera rasanya ikut serta mengaktifkan kemampuan si anak ini bisa menangkap informasi. Bisa jadi seperti itu. Tapi ini tidak bisa digeneralisasi karena tadi kembali ke langkah awal bahwa kita perlu pelajari keunikan dari anak-anak. Ada seorang anak yang pola belajarnya dengan cara melihat, karena kemampuan fungsi indera penglihatannya lebih mudah menangkap informasi. Ada yang lebih suka mendengar, ada yang lebih suka melakukan. Nah, perbedaan ini juga dipelajari oleh kita. Sehingga ketika ada anak yang belajar, nggak serius belajarnya, jadi belajarnya mungkin sambil dengerin lagu, dia baca-baca, terus dia sambil nyanyi gitu ya, nggak serius. Nah, kadang orang tua komentar nih, kamu kok belajar nggak konsentrasi gitu ya, akhirnya dimatikan musiknya, dimatikan lagu-lagunya. Nah, ini anak disuruh belajar sesuai dengan pola orang tua. Nah, saya katakan bukan salah, tapi ketika orang tua tidak mengenali pola belajar anak, maka dia tidak berlaku bijaksana saat dia memberikan satu batasan. Padahal ketika anak dihentikan musiknya, si anak kesulitan menangkap informasi. Nah, ada juga seorang anak yang belajarnya harus melihat, fokus, ada yang seperti itu.
Ada anak yang belajarnya harus menulis ulang. Nah, ini pola-pola yang berbeda, yang pasti ditemui dan berbeda pada setiap anak. Baik, ini langkah yang lanjutan ya, dari setelah kita mengenali belajar pada anak, kita mulai lebih dalam lagi belajar tentang panca inderanya, mana indera yang dominan. Nah, lalu apa yang harus dilakukan supaya anak termotivasi terus untuk belajar? Kalau menggunakan ilmu hipnosis, bisa dengan cara self-hipnosis, atau dengan afirmasi, atau dengan sleep hypnosis. Nah, saya beri tahu caranya. Apa itu self-hipnosis? Self-hipnosis adalah ketika seorang anak diminta untuk mengafirmasikan dirinya, sehingga si anak mau belajar sendiri karena afirmasinya. Bisa dengan cara kita pancing ya, dengan pertanyaan, Mas, Mbak, apa yang membuat kamu semangat untuk selalu belajar? Pola seperti apa, cara seperti apa yang membuat Mas dan Mbak itu selalu fokus pada belajar dan benar-benar menyerap ke pembelajarannya dengan lebih cepat. Nah, pertanyaan ini akan menggali kemampuan anak ini sehingga dia seolah bertanya tapi sebetulnya sedang melakukan self hypnosis, sedang mengafirmasikan apa yang harus dia lakukan. Ini cara yang gampang sekali. Mungkin teman-teman nggak usah belajar secara dalam ya. Bisa jadi teman-teman nanti bisa bertanya lah di channel ini, insya Allah saya jawab, atau langsung kontak saya juga insya Allah saya jawab. Nah, karena ini cara yang paling gampang dan tidak harus kursus ya, tidak harus training sekian hari, sekian bulan, sekian tahun itu ya. Tapi ini cara yang paling mudah. Selanjutnya, cara yang kedua adalah dengan hypnosleep ya. Pada saat seorang anak sedang tidur, kita bisikan. Nah, ingat pada saat kita membisikkan kata-kata sugesti positif, gunakan kata-kata sesuai dengan rumus outcome. Saya tidak mengatakan kata tidak dan jangan tidak bisa digunakan, bukan. Tetapi kata tidak dan jangan digunakan pada saat yang tepat. Pada saat kita mengafirmasikan kata-kata yang mau kita tanam, maka kata-kata yang mau kita tanam itulah yang disebutkan. Sehingga kalau kita menginginkan seorang anak itu rajin belajar, pasti katakan mulai sekarang dan seterusnya, kamu semakin rajin belajar. Tanpa apapun, dalam situasi apapun, kamu dengan sendirinya semangat belajar. Dan hebatnya, kamu benar-benar termotivasi sendiri. Belajar menjadi sebuah kebutuhan dan kamu benar-benar semakin nyaman saat kamu belajar. Semakin kamu membuka buku itu, semakin kamu tertarik untuk belajar, dan semakin kamu buka buku itu, semakin kamu paham akan pembelajaran, sehingga kamu semakin tertarik, semakin senang, dan semakin semangat untuk terus belajar. Kata-kata ini terdengar simple, ya, simple, sederhana sekali, dan teman-teman bisa ikuti kata-kata tadi. Bisa diulang tadi ya, diulang. Kalau masih ada hal yang kurang jelas bisa bertanya di link di channel ini. Insya Allah kita bisa berkomunikasi di channel ini. Itu teman-teman, itu hal yang paling mudah, dua cara yang sangat gampang. Namun ingat teman-teman semuanya, lakukan hal yang pertama tadi. Mindset kita harus kita ubah bahwa anak adalah makhluk ya, seseorang yang bisa kita pelajari dan kita bisa benar-benar maksimal. Baik, demikian teman-teman, ketemu lagi di channel kita semuanya untuk belajar bersama. Dan ingat ya, teman-teman silakan diskusi di channel ini dan subscribe, like, dan komen. Saya yakin teman-teman semuanya selalu semangat. Baik teman-teman, demikian, ketemu lagi di channel berikutnya, acara yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.